bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, kita berjumpa kembali dalam Morning Grace, sebuah program untuk kita bisa memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan Kak Ripka, Kak Abel, dan juga Kak Juan, kita bersama-sama merenungkan seperti pujian tadi, kita berjalan bersama Tuhan. Kakak-kakak semua, berjalan bersama Tuhan itu gampang gak sih? Apa kita kadang-kadang pengennya gak jalan sama Tuhan karena kadang susah? Ayo ngaku, selalu jalan sama Tuhan gak? Pas cari pacar, pas lagi ujian, gampang dapat contekan, ya. Pas lagi macem-macem, nah gimana? Susah sih, tapi kadang kita tuh pasti pengen jalan sama Tuhan, tapi kadang kita terlalu pengennya yang mulus-mulus aja gitu. Jadi karena pengen mulus-mulus, ambil shortcut yang lain gitu ya. Hasilnya biasanya gimana tuh kalau kita berjalan dengan cara kita sendiri? Nah, Kak Ripka nih yang jawab. Kalau biasanya kita jalan sendiri tanpa kemauan Tuhan, akhirnya gimana? Mungkin kadang mengecewakan ya. Kecewakan ya justru ya. Nah itulah kita ya, jadi kita diajak jalan sama Tuhan, tapi kita juga belajar lebih dewasa untuk nggak semau kita dan benar-benar selaras sama jalan Tuhan ya. Nah, untuk menghayati itu mari kita bersama merenungkan firman-Nya dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dan memaknai hidup berjalan bersama Tuhan. Berkati kami dan juga berikan kami hikmat untuk sungguh-sungguh melihat firman Tuhan, arti dari berjalan bersama-Mu. Dan hidup kami sepadan dengan firman itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon penyertaan Tuhan untuk hidup berjalan bersama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ada seorang pelatih bertanya, memberi semangat kepada murid didiknya. Dia adalah seorang pelatih olahraga. Lalu dia bertanya, apakah Michael Jordan pernah menyerah? Murid didiknya berkata, tidak. Ya. Apakah Muhammad Ali pernah menyerah? Lalu dijawab, tidak. Ya. Apakah Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg pernah menyerah? Dijawab dengan kompak, tidak. Ya. Lalu pelatih itu bertanya lagi, apakah Udin pernah menyerah? Lalu mereka diam, bisik-bisik. Siapa sih Udin? Gitu. Ada yang kenal? Gitu. Siapa? Ya. Ya enggak lah, ya. Karena Udin itu memang tidak kita kenal. Dia menyerah, makanya dia tidak dikenal, ya. Nah, saudara, itu hanyalah sebuah cerita, secuplik cerita bahwa ketika orang tidak menyerah, dia dikenang, dia dikenal, dia dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Tetapi ketika seseorang menyerah, tidak mau lagi menjalani hidupnya, ya, tidak mau lagi menjalani semua hal yang sulit, ya, pada akhirnya ya tidak ada hasilnya. Itulah yang diyakinkan oleh Musa dalam bacaan kita. Musa ini meyakinkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Sedangkan pada saat itu Yosua ini masih muda dan dia belum pernah punya pengalaman seperti Musa. Berbeda Musa dengan Yosua. Musa itu dididik
di kalangan kerajaan di Mesir. Ya, dia itu kan bangsa Israel tapi yang diasuh oleh bangsa Mesir. Dia ini anak istimewa. Kalau Yosua ini anak orang-orang Israel biasa. Musa itu memimpin puluhan tahun dengan kewibawaannya, ya, mengubah banyak hal dengan mujizat-mujizat Tuhan. Memimpin bangsa Israel itu menyeberang laut, sehingga orang-orang Mesir ini yang mau menangkap mereka itu ditenggelamkan. Dia bisa membelah air laut itu. Tapi Yosua merasa dia bukan siapa-siapa. Tetapi Musa meyakinkan Allah berjalan di depanmu menyertaimu. Ya. Dia tidak akan meninggalkanmu. Ya. Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita mau menjalani semua masa hidup yang sulit itu dan percaya Tuhan berjalan di depan kita, maka kita akan berhasil seperti Yosua masuk ke tanah Kanaan. Dia kemudian membuka babak baru kehidupan bangsa Israel yang penuh berkat. Nah, kalau demikian, apakah pertanyaannya kita itu pribadi yang mengandalkan Tuhan, berjuang dalam kesusahan, melihat Tuhan berjalan di depan kita, menuju tanah baru, ya, kehidupan baru yang penuh dengan kebaikan, atau kita itu justru orang yang mudah sekali patah semangat, ya, mengerjakan sesuatu itu nanggung, ya, nyoba sesuatu kalau belum berhasil gagal, ya udah deh, berarti bukan bakat saya itu menyanyi. Coba sesuatu belum berhasil, lalu kita menyerah, ya udah deh, mungkin bukan bakat saya di jurusan kuliah ini, kayaknya saya salah jurusan deh. Coba hubungan dengan orang lain, ya, lalu putus, lalu berkata, udah deh, kayaknya saya memang ditakdirkan untuk hidup jomblo abadi, ya, dan lain-lain. Ya. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita. Teruslah tekuni sesuatu hal. Yakinlah satu ketika ada kebaikan Tuhan yang menanti. Nah saudara, untuk menutup renungan ini ada sebuah tulisan menarik dari seorang uskup Anglikan di Westminster Abbey, ya, sekitar 1100 tahun 1100 ya, meninggal dunia, dan ia meminta di nisannya itu dituliskan satu tulisan tentang cerita seorang pria yang ingin merubah dunia. Dituliskan demikian, ya. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini, maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku semakin sadar tidak mungkin mengubah kotaku. Aku mulai mengubah keluargaku. Semakin aku rentah, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadar satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadar, bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, kotaku, pada akhirnya negaraku, bahkan seluruh dunia. Saudara yang terkasih, kita pasti semua bermimpi hidup itu bermakna, bermanfaat. Wah, kita membaca firman Tuhan berguna untuk sesama dan seterusnya. Kita bermanfaat untuk dunia ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang hebat, mengikuti jejak mereka. Tetapi ingat, untuk menuju ke sana, Tuhan ingin kita mengubah diri kita sendiri. Untuk tidak mudah cepat putus asa, terus bertekun dalam segala sesuatu. Dan pada akhirnya, dengan mengubah diri kita terus, kita mengubah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, yang juga tekun seperti kita mengikut Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu ketika kita berusaha terus. Akhirnya kita mengubah kota kita, mengubah lingkungan pekerjaan kita, lingkungan pergaulan kita, mengubah negeri kita, bahkan dunia ini. Ya. Selamat menjadi rekan kerja Tuhan untuk mengubah diri kita sendiri dan dunia ini. Berjalanlah bersama Tuhan, mengikuti jejaknya. Amin. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkau berjalan di depan kami. Maka dari itu, apapun yang sulit
Di depan kami tidak perlu membuat dunia ini sebagai kambing hitam. Karena dunia yang sulit, maka kami tidak bisa melangkah seperti yang kami inginkan. Tetapi justru Engkau mengajak kami untuk mengubah diri kami terlebih dahulu. Jadi lebih tangguh, lebih tekun, lebih mengandalkan Tuhan. Dan lebih berjuang lagi untuk melihat damai sejahtera Tuhan yang tersedia itu melalui hidup kami yang terus bertekun setiap hari berjalan bersama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengubah hidup di sekitar kami bermula dari diri kami sendiri. Dan biarlah kami menjadi rekan kerja Tuhan yang baik untuk membuat perubahan-perubahan dimulai dari diri kami sendiri. Inilah ya Tuhan, doa dan sembah kami kepadamu. Tolong kami berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.